to Everyone's Story, when everyone has a story. Story for everyone. Bareng lagi sama gue Ocha, Risti, Yuli. Okay. Kali ini kita comeback ya. Yes. Wow. Dengan topik yang baru. Topik baru. Betul. Yang seru di kayaknya. Seru banget, Kita greget udah, banget kita udah ya. spill ya sebelumnya. Udah ya. spill di Spill podcast sebelumnya. kita sebelumnya. Sebelumnya. Jadi kalian harus wajib tonton. Nonton. Oke, silent treatment. Wah, ini sesuatu yang benar-benar melekat dalam kebanyak pasangan ya. Iya. Ya kan, banyak banget orang yang ngomongin tentang silent treatment nih apa sih. Terus bahkan banyak yang merasa kayak, aduh gue di silent treatment nih kayaknya sesuatu yang membunuh gitu ya. Silent Gimana treatment. nih? Ya. Jujur gue enggak sih ya, enggak silent treatment. Jangan-jangan gitu. di sini ada yang pelaku lagi. Siapa ya? Aku. Oh, Kamu pelakunya. Tapi emangnya Kak, menurut kakak silent treatment itu apa sih gitu? Sebelum kita bahas terlalu jauh. Simplinya kayaknya silent treatment tuh kayak ngediemin orang gak sih? iya, kayak Ngediemin tanpa penjelasan apa-apa. iya betul. Gitu. Dia nggak suka terhadap sesuatu, tapi dia nggak ngomong-ngomong. Berharap pasangannya atau orang yang di silent treatment itu Bukan ya cuma yang diberikan pasangan ya, ya, Kak? bukan Si cuma korbannya. pasangan ya. Si korbannya itu berharap dia ini berharap korbannya itu tuh udah langsung tahu gitu loh isi hati dia gitu yang terluka misalnya, yang nggak suka misalnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya nggak bisa. Ya kan kita manusia bukan nabi. Iya, ya kan? betul. Balik lagi. Gitu Oke, sih. by the way kenapa sih kamu kan sebagai pelaku ya? Aduh. Udah Dulu enggak ya kan? Kak. Udah Sekarang enggak kan? udah Sekarang enggak lah enggak. kan Kak. Dipulihkan ya Berproses sekarang. ya. Nah kenapa sih dulu kamu ngelakuin silent treatment? Mungkin gak tahu ya penyebabnya apa, tapi ternyata banyak. Setelah dicari tahu penyebabnya itu bisa jadi ada hal-hal yang terjadi di masa lalu. Bisa juga karena memang dia secara psikologi gak bisa mengendalikan emosinya. Jadi dia tanpa sadar kalau ada masalah ya udahlah mending diam aja. Ternyata itu tuh gak boleh, bukan gak boleh ya, berbahayalah untuk beberapa orang karena masalahnya kan harusnya diselesaikan dengan cara komunikasi. Kalau didiemin aja, berbahayanya itu lama-kelamaan akan meledak dengan cara yang mungkin lebih parah gitu sih Kak. Kamu tuh dulu ngelakuin itu tuh kenapa bisa akhirnya ngelakuin itu kalau dari diri kamu sendiri? Kalau dari aku males bermasalah. Males bermasalah. Jadi mending diem-dieman gitu. Iya, kalau misalnya ada orang yang beranggapan aku tuh orangnya gini, oh ya udah itu menurut kamu aja. Aku nggak mau klarifikasi gitu loh Kak. Jadi ya udah mungkin omongan orang kayak gimana, ya udah deh biarin aja. Jadi aku kayak kamu ngomongin aku ya ini gitu, nggak nanya gitu. Ya udahlah. Jadi nggak dikonfrontasi. Iya, gitu Kak. Terus kayak ya udahlah ada juga kayak misalnya aku udah kasih tahu nih, aku nggak suka ini, tapi hal itu jadi masalah terjadi terus menerus secara berulang-ulang. Jadi ya udahlah didiemin aja gitu Kak dulunya. Oke. Kalau Yuli pernah ngalamin nggak? Apa Kan tuh? bukan pelaku kan? Enggak sih, enggak. Nah, ya. tapi pernah ngerasain gak sih dulu pernah didiemin gitu? Didiemin ya. Aku nggak ini sih ya, apa kayak bukan tipe yang baperan gitu loh, tau gak sih? Jadi kalau kayak- orang biarin ya udah bodo Iya, amat gitu ya. Kalau kayak orang lagi ngediemin kayak, oh mungkin dia lagi banyak masalah gitu. Jadi nggak ngerti juga. Cuman kebetulan orangnya tuh lebih suka aku tuh maceh gitu tau gak sih. Jadi kayak ada orang yang menurut aku nih, aku kenal ya udah aku sapa aja gitu. Tapi kalau misalnya orangnya nggak sapa balik sih aku ngerasanya menurut aku gitu. Oh mungkin dia lagi ada masalah gitu. Mungkin dia lagi bla 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 gitu tau gak sih. Tapi kalau misalnya memang udah kedengeran nih, oh dia tuh lagi ngalamin ini loh tentang kamu gitu. Memang aku tidak berani untuk nanya sih, takut konflik, nggak berani nanya. Kamu marah ya sama aku kayak gitu? Aku nggak berani nanya itu, tapi aku tetap memilih untuk negur aja, sapa aja gitu sebaik mungkin. Karena aku nggak suka ribut gitu, aku pengennya damai aja dengan semua orang gitu. Jadi kayak, oh ya udah tetap disapa aja. Gimana, apa kabar gitu. Tapi aku tahu nih, aku misalnya ada yang ngomong nih, lu lagi ini nih gitu. Dia lagi ini kesebel ke lu soalnya lu kayak gini. Ya udah, tapi aku tetap sebisa mungkin kayak ya gitu. Tapi bukan apa ya sebutannya, bukan palsu ya. Cuman ya menurut aku nggak mungkin juga kan kayak oh dia ngomongin, dia nggak ini
ya udah gue menjauh kan gak mungkin juga gitu. Tapi ada beberapa hal yang jadinya tuh dia diemin aku kan, terus aku kayak tetap nyapa, tetap apa, memang kelihatan sih dia sebel, tapi lama-lama waktu aku terus-terus sapa kayak biasa gitu, tapi memang nggak yang ngobrol, cuman aku sapa aja, akhirnya dia ngomong gitu, dia ngomong gue mau ngomong deh sama lu gitu. Terus kenapa gitu kan, ngobrol sampai akhirnya dia bilang lu ngomong gini gitu. Terus kita pelukan jadinya kayak oh ya saya sorry gitu, pelukan, maksud gue bukan ini gitu. Karena kan kesalahpahaman pasti selalu ada ya. Betul. Iya kan gitu caranya. Kayak gitu sih, cuman memang gak enak banget kalau misalnya kita biasanya gimana senyum Tiba-tiba sapa, ya diam. tiba-tiba dia kayak Dingin kulkas gitu ya. Iya, dingin sedingin kulkas gitu kan, itu nggak enak banget. Cuman memang kita tuh kita harus ngertiin ya, orang kan nggak bisa selamanya suka sama kita, nggak bisa. Betul. Kita juga nggak bisa senengin semua orang gitu. Betul. Jadi jangan lebih ke menguasai diri sendiri untuk nggak baper. Iya. Nggak, ya udahlah, lebih kayak simple aja ya udah gitu. Kayak gitu sih. Cuman memang ada temen lah ya yang ini mah ke pasangan ya. Memang silent treatment gitu. Dan itu tuh menurut temen gue ya yang aku benar-benar lihat gitu, itu membunuh banget gitu. Karena orangnya jadi uring-uringan gitu. Ke kantor juga uring-uringan gitu. Jadi kayak pusing gitu. Jadi kalau kita tanya gitu, kenapa? Ya nih pasangan gue, gue tuh memang salah ngomong misalnya. Habis itu gue gak disapa, bisa gak sapaan sebulan, satu rumah padahal. Wow. Nah itu tuh membunuh, Iya. membunuh gitu. Karena bagaimanapun kan pasangan kan kita tuh kan harus satu rumah ya kan. Terus kalau di kita tuh kan dua menjadi satu, bayangin udah satu aja. Masih kayak gitu kan, tentu ini menguras emosi, menguras tenaga, pikiran juga gitu. Kayak gitu sih. Nah itu tuh setelah kayak baca beberapa artikel gitu ya, ada salah satu yang menyangkut nih di kepala gue ya, Ca. Apa tuh Kak? Katanya itu tuh pengalaman gitu. Jadi kayak di masa lalu atau backgroundnya orang-orang silent treatment itu dia tuh kayak ada rasa takut karena di masa lalu, di zaman dulunya gitu ya, dia tuh memang tidak diizinkan untuk berpendapat gitu. Karena kita juga tahu ya bahwa ada beberapa suku gitu ya, kita kan banyak banget sukunya yang perempuan nggak boleh speak up gitu kan. Kalau speak up tuh salah. Terus kalau keluarga-keluarga yang patriarki nih, perempuan tuh harus nelen, harus memahami, nurut gitu kan. Jadi nggak boleh berpendapat, apapun yang dilakukan tuh harus nerimo gitu ya. Nggak banget. Kesannya kayak gitu. Nah itu kan juga berpengaruh untuk orang-orang bertumbuh gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi artikel yang gue baca itu menyebabkan orang-orang ini menjadi tipe-tipe orang-orang atau pasangan yang memperlakukan pasangannya itu kalau ada yang dia nggak suka ya udah silent treatment gitu. Jadi nggak disapa, nggak ditegur gitu. Kayak gitu sih menurut gue ya, yang nempel nih di kepala gue waktu gue baca gitu. Jadi pertumbuhan setiap kita itu kan sangat mempengaruhi kepribadian kita di masa depan. Gimana keluarga kita memperlakukan kita, gimana keluarga kita gimana contoh juga bisa ya orang tua, papi, mami kita memperlakukan pasangannya masing-masing, itu juga kan mempengaruhi diri kita gitu. Kita terbentuknya jadi seperti apa gitu ke pasangan gitu sih. Jadi memang silent treatment tuh nggak baik ya, bukan sesuatu yang harus dilakukan terus bukan menerus, way out komunikasi, bukan way out ya, dan yang baik. Betul, ya. Gengsi juga kan. Iya, gengsi bisa jadi. Gengsi juga bisa jadi salah satu penyebabnya kayaknya ya. Iya. Setelah dipikir-pikir, kayak tadi sebelum kita diskusi tuh kayak gue agak mikir nih, kenapa sih bisa silent treatment gitu? Kalau terus kayak gue lagi mikir, mungkin bisa juga karena gengsi. Perempuan Karena ya? gengsi. Perempuan. Gue pernah. Gue pernah. Gimana, Menarik gimana, nih Ca? Gue tuh pernah waktu Menarik ya? itu ya tentunya ya di awal-awal pernikahan. Kan gue tuh sebagai wanita selalu ingin dimengerti ya. Betul. Karena wanita ingin dimengerti kan. Betul banget. Jadi gue tuh berharap tuh si suami dong yang ngertiin gue Betul. gitu kan. Jadi ketika ada masalah datang, tapi kenapa responnya tuh gak seperti yang gue mau gitu kan. Lalu gue diem. Lalu dia diem juga. Oke. Nyebelin gak? Nyebelin banget. Nyebelin kan? Nyebelin banget. Harusnya kan kalau misalnya cewek diem, dia harusnya nanya Iya, dong kenapa nanya, kamu, tapi gak dia ngomong. ngediemin balik. Akhirnya wah kayaknya kalau diem-dieman gak bagus Nggak juga. bagus. Akhirnya udah
bertobat lah gue di Bertobat. situ kan kayak Untung udahlah kayaknya bertobat juga ya. bertobat kayak ini bukan nih nggak bisa dia Iya. ternyata lebih diem juga Betul, gitu kan. betul, Nah, itu betul. bukan way out komunikasi yang baik. Jadi ya udah akhirnya diomongin gitu kan. Ya dia juga cuma responnya kenapa kalau ada masalah kan bisa dikomunikasiin Betul, aja, bisa diomongin betul. baik-baik gitu. Betul. Jadi diem-diemen tuh bukan hal yang baik. Kita kalau memang perlu waktu, yaudah kayak gue butuh waktu dulu buat sama-sama saling diem. It's okay tapi bukan Iya. berarti jadi diem-dieman. Betul sih. Apalagi setuju. bener kita as parent ya, Iya. kita udah punya anak, kita tuh jadi contoh, jadi Betul, teladan buat betul. anak-anak kita. Betul banget. Mereka ngeliat kita gimana kalau marah sama pasangan, Iya, coba betul, kalau diemin, kalau di ngikutin gimana Betul. gitu kan ya. Jadi ya nggak oke lah silent treatment Iya, tuh ya nggak iya. sih? Bukan Tapi way out ya. Ada juga kok Kak kalau misalnya dia silent treatment itu karena dia ngerasa kalau dia ngungkapin dia marah. Jadi yang keluar tuh kata-kata yang bakal lebih nyakitin. Oh. Gitu, Kak. Kayaknya harus bedain juga silent treatment sama penguasaan diri ya. Oh, Iya, iya. karena memang ada di Alkitab juga tentunya ada Betul, ya betul. salah satu buah roh ya nggak sih? Iya, betul, Ya, penguasaan diri. diri. Jadi bukan silent treatment tapi lebih ke penguasaan Penguasaan diri diri, ya iya. gitu. Kapan kita tahu waktu untuk diem Mm-mm. dan kapan waktu untuk rilis Iya, ya. betul. Jadi jangan ngomong ketika memang otak kepala kita lagi panas terus Iya. kita biar gitu nanti ya yang ada jadinya jelegur ya. bahaya Ya bahaya Firman gitu. juga kan ngomong boleh marah tapi jangan sampai berdosa. Iya, jangan sampai sebelum matahari Membuat dosa. terbenam juga Iya, ya. betul. Jadi kalau misalnya marahani malam-malam gimana? Berarti harus Nunggu, langsung selesai. nunggu. Harus langsung selesai. Harus selesai ya. Iya, harus langsung Pokoknya sebelum selesai. tidur harus selesai. Selesai Iya, gitu. gitu. Dasar. Benar. Berarti beda ya Kak. Beda Sama beda silent silent treatment treatment tadi. sama penguasaan diri. Jadi kalau penguasaan diri justru bagus. Kita Harusnya tahu ada. ya. Jadi kita tahu kapan waktu untuk menahan. Karena enggak semuanya juga harus dikonfrontasi pada saat itu juga Iya, betul. gitu. Nah aku beda nih Cak. Nah, Malah aku justru orang yang kalau Harus sama gitu pasangan ya? harus. kenapa kamu Harus diam gitu? selesai. Iya, aku tipe yang harus selesai gitu. Karena menurut aku kalau didiemin lama-lama tuh, kalau didiemin lama-lama tuh malah jadi kayak takut bahaya gitu. Paham gak sih? Kayak, Iya, kayak yang takut tadi. nanti nggak baik gitu ke depannya. Jadi meledak. Iya, takut jadinya ditumpuk-tumpuk tuh meledak. meledak. Jadi aku tuh malah tipe yang kalau ada masalah tuh harus langsung diomongin. Harus langsung beres gitu. Tapi sebenarnya setelah di dalam kehidupan pernikahan ini udah 5 tahun ya. Setelah direnungkan tuh memang benar kata Ocha, nggak selamanya sesuatu itu harus langsung blek langsung di situ, nggak juga. Jadi kayak harus butuh waktu tapi bukan Takes silent time. treatment. Iya. Kita obrolin kayak yang tunggu dulu ya, aku takut nanti aku salah ngomong. Kalau aku tuh gitu, kita obrolin ini 10 menit. Aku mau di kamar dulu 10 menit, kamu di kamar. Aku maunya kita obrolin baik-baik. Aku akan ngomongin dengan bahasa itu. Persis seperti itu. Jadi kayak aku takut aku salah. Jadi pasangan kita juga mengerti bahwa nanti aku juga harus ngobrolnya pelan-pelan nih. Paham nggak? Jadi itu membuat batasan sebenarnya Iya. untuk satu sama lain. Jadi aku memberikan batasan kepada diriku sendiri karena aku udah ngomong kayak gitu. Pasanganku juga harus kontrol hidupnya, kontrol apa yang dia mau ngomongin. Iya. Karena aku udah mau ngomong itu dari aku. Aku takut salah ngomong karena takut melukai hati kamu. Aku minta 10 menit, aku mau diem dulu di kamar, kamu diem dulu di sini. Jadi kayak beda ruangan terus kayak tenang dulu dan tentu harus berpikir untuk kami, untuk kita. Ya, Bukan kesenangan diri kesenangan sendiri diri ya. sendiri. Itu bahaya bukan banget. siapa yang menang Bukan, kan? Iya. no, please. Dalam hubungan itu bukan siapa yang menang karena sebenarnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah karena Betul. kita satu itu Betul. harus dipikirin gitu. Setelah menikah tuh kayak sebelum menikah tuh kita harus tanggalkan setengah diri kita, setengah pasangan kita, terus kita jadi satu gitu. Pelajaran Kita banget jadi ya satu. Kak. Iya. Buat yang masih single nih. Iya, Betul. kita jadi satu gitu. Jadi please banget jangan ada ego yang gue harus menang. Enggak, please. Harus pikirin gimana caranya supaya rumah tangga utuh. Gimana caranya pasangan, relationship kamu sehat, baik gitu. Dan dewasa tentunya. Ada win-win solutionnya ya. Yes, betul, harus ada win-win solutionnya. Setelah itu baru kita ngobrol gitu, ngomong. Terus kalau masih ada salah satu yang emosi, kalau aku ngomong kayak gini, mau diterusin atau Butuh waktu sendiri-sendiri dulu. Iya. Kalau misalnya ada satu aja gitu kalimat yang udah mulai nyelekit nih, aku akan bilang dan kita harus punya pemahaman bahwa dia lagi emosi gitu. Iya. Jangan kamu ya, jangan kayak gitu, bahaya. Jadi jadi gelut gitu. Jadi kayak oke, yang bahasa kamu yang tadi aku kurang suka nih.
kamu butuh waktu atau kita mau terusin. Nah biasanya pasangan aku sih kayak, oh ya I'm sorry ya. Terus kayak, jadi apa nih solusinya? Malah dia jadi lebih lunak gitu setelah kalau aku udah bilang, karena memang ini tuh nggak bisa dipungkiri walaupun kita sudah jadi pasangan, udah satu, hidup bersama itu harus tetap saling menghormati, nggak bisa enggak, tetap harus saling menghormati gitu. Karena sejatinya waktu kita lahir itu di setiap orang itu maunya dihormati gitu. Maunya dihargai siapapun kita. Kayak gitu, nggak pandang dia kecil besar, enggak. Memang semuanya sama, memang kayak gitu sifat dasar manusia gitu. Inginnya dihormati dan dihargai. Jadi setelah menikah pun ya kita harus saling menghormati di dalam rumah tangga itu gitu. Di dalam membangun hubungan ya pacaran juga kan. Siapa yang nggak mau dihormati gitu ya, apalagi masih pacaran gitu ya. Kesannya kan kayak lu masih pacaran aja udah kayak gini gitu. Ya gak sih? Iya. Bener banget sih. Silent treatment, gak ada kabar, ghosting, bahaya hilang banget gitu kan. Iya kayak ya, gitu sih. Selain di hubungan suami istri ya, tentang komunikasi nih ya. Betul. Itu juga dari Rizny nih sebagai Gen Z gitu ya. Iya. Balik lagi Gen Z Real kita. life gitu kan yang belum berkomitmen gitu. Nah jadi silent treatment tuh kalau di lingkungan kamu tuh masih ada gak sih? Masih banyak gak sih, common gak sih yang kayak gitu? Ada sih Kak, masih. Tapi caranya adalah kita memang perlu seseorang untuk kita bisa rilis emosi kita itu. Jadi kalau aku nih di tempat kerja ya, ada teman yang aduh ekspresinya udah aur-auran gitu kan, udah kayak pasti gak enak banget ya. Iya, mungkin dia lagi ada sesuatu nih. Tapi karena kita temenan, nah dia mau cerita sama aku gitu pun sebaliknya. Aku juga cerita sama dia. Jadi bener kita juga gak bisa kalau kita sendiri menahan itu semua. Gak tahu ya ngeluapinnya nanti di mana gitu. Atau gimana cara ngeluapinnya. Jadi kita juga pastilah kita ada orang yang benar-benar kita percaya. Kita bisa cerita A sampai Z ke orang tersebut. Wow, jadi siapa tuh? Iya bener banget. Kita biar dimanapun kita berada. Betul. Kita tuh harus jadi berkat ya. Betul. Jadi Iya. karena kita udah pernah ngalamin, aku juga sempat jadi pelakunya gitu. Jadi ya benar kata Risti, kita harus saling membantu. Kalau memang ada teman-teman kita yang masih ngelakuin itu, ya udah kita bantu aja, kita tanya. Aku juga pernah kayak gitu di kantor pernah kayak gitu kayak kenapa sih kok diem gitu. Akhirnya ya udah setelah tadi aku biarin aja gitu. Sebenarnya nggak ada rugiin juga kan buat gue ya. Udahlah yang rugi lu gitu. Tapi kan namanya juga kita hidup bersosialisasi, berdampingan gitu kan ya, dan kita anak Tuhan juga, kita harus tunjukin gitu kan ya. Ya udah akhirnya aku duluan yang ngomong sebenarnya ada apa gitu. Dan ternyata pas ngomongnya juga salah paham gitu kan, seringnya kayak gitu kan. Jadi tapi karena diem nggak ngomong malah jadinya zong gitu. Jadi sini kita belajar sih. Iya sih. Jadi jangan suka nebak-nebak, kita bukan dukun kan. Iya, bukan dukun. Jangan suka nebak-nebak gitu, tapi ya kita better komunikasiin aja. Terutama ya pasangan juga gitu kan ya. Betul. Gak usah berharap pasangannya yang mengerti, tahu apa isi hati yang kamu pengen. Kalau memang pengen makan ayam goreng, bilang, "Bang, aku pengen makan ayam goreng." Iya sih. Terserah tuh silent treatment abis itu ya. Iya, jangan. Terserah mau makan apa, terserah dalam hati kamu pengen sate padang, terus pacar kamu bawa kamu makan ayam geprek. Ya gak nyambung, udah gak nyambung jadi marah, bete, silent treatment deh. Ya padahal intinya tuh komunikasi komunikasi aja. Ya, itu gengsi gengsi, malu ya kan. Tapi menurut aku juga kan selain komunikasi ya, berarti kita juga harus nerima ya. Iya. Jadi kita harus memiliki hati yang luas. Hati yang luas, samudra. hati Dia yang memang lapang. orangnya seperti itu. Betul. Aku tahu dia kayak gitu. Jadi ya udah deh daripada ada sesuatu yang panjang, ya udah deh. Jadi kadang nggak perlu diklarifikasiin juga ya Kak. Jadi karena kita tahu orangnya kayak gitu, ya udah deh cukup tahu. Iya. Gitu. Ya itu Karena namanya karakter orang toleransi. beda-beda ya. Itu namanya toleransi dalam hubungan. Kita juga nggak bisa maksain orang Untuk- seperti kita gitu, nggak iya, bisa. betul. Iya. Misalnya Yuli yang cheerful banget gitu, nggak bisa juga kita maksain siapa gitu ya. Aku harus seperti dia, nggak juga. Nggak Kita bisa, punya ya. cara masing-masing. Masing-masing. Kita saling menghormati. Betul. Pengendalian diri. Betul. Kita harus ada dalam kita hidup berdampingan ini harus ada hal-hal Mau yang seperti friendship, itu.
mau Saudara, marriage life, keluarga, saudara, saudara Iya. juga. sama papa mama. Sama Iya. bener banget. Harus sih menurut aku kayak gitu. Iya. Jadi memang harus ada kesadaran untuk keluar dari lingkungan itu, lingkaran ya, bukan lingkungan, lingkaran itu kalau misalnya memang kita masih berada di dalamnya. Kalau misalnya kita masih menjadi pelaku silent treatment itu ya kita harus punya keberanian untuk oke, gue gak bisa nih, kayaknya gak sehat nih, untuk kepentingan bersama jadinya. Dan kebahagiaan diri juga. Tentu harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau keluar dari lingkaran itu ya harus memberanikan diri untuk jalan keluar dari zona itu. Jangan Iya. mau diem di di situasi itu yang kebiasaan. Itu kan kebiasaan bukan kebiasaan baik ya. Iya. Itu kan kebiasaan yang buruk yang kalau terus menerus ya pasti nggak sehat hubungannya di mana juga. Baik itu di kantornya, di sekolah mungkin ya kalau masih sekolah, di kampus kalau masih kuliah, bahkan di rumah tangga kalau dia sudah menikah itu nggak baik banget gitu. Ya namanya manusia kan kita harus berubah oleh pembaharuan budi kata Alkitab. Jadi ya butuh kesadaran penuh untuk memang memutuskan oke, gue nggak bisa kayak gini, gue harus berubah. Kayak gitu sih ya segala sesuatu yang baik itu memang harus diupayakan. Betul. Gak bisa datang sendiri gitu, gak bisa berubah Spider-Man emang kita apa, Superman gitu kan enggak. Power Ranger kan enggak. Harus mau diproses Harus mau ya. diproses gitu kayak punya keinginan untuk oke, gue berubah deh gitu. Dan mengupayakan perubahan-perubahan itu menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Sebenarnya kan untuk diri sendiri ya. Benar-benar Gitu. dan dari diri sendiri dan juga berdampak buat orang lain. Betul Seru sih. banget ya si silent Seru treatment ini ya. silent treatment. Oke, dari silent treatment kita tuh jadi belajar daripada silent treatment lebih baik kita mengendalikan diri, ya, dan penguasaan diri, penguasaan diri, betul, penguasaan diri. komunikasi, Kita terima menerima karakter pasangan orang kita, itu orang-orang beda-beda. orang-orang sekitar kita. Oke. Iya sih. Semoga teman-teman bisa belajar juga dari topik kita kali ini tentang silent treatment. Buat yang masih pelaku, ya Ibu silakan pesan-pesannya Ibu Guru. Harus berubah ya. Harus berubah. banget. Ada keinginan dan kemauan yang besar untuk berubah gitu menjadi lebih baik lagi gitu sih. Setuju. Ya, kita semua berproses. Betul. Oke. Kita akhiri sampai di sini ya. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di lain waktu. God bless. Oke, God bless. Bye.